kepada penyaji. Saya undang ke depan. Yang akan menjadi moderator pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Andes Muarifin MAG. Dipersilakan. Kita kasih aplaus dulu buat kedua penyaji. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa ketentuan seminar sudah jelas, kita akan dibatasi waktu selama 30 menit per orang. Tetapi sekarang sudah pukul 11 kurang 10 menit. Jadi otomatis mudah-mudahan tidak lewat dari pukul 12 ya. Kalau lewat ya mudah-mudahan kita toleransi. 10 menit buat pemaparan, 10 menit buat tanggapan peserta, kemudian 10 menit buat tanggapan dari Dewan Juri dan narasumber. Bapak Ibu hormati, untuk kesingkat waktu, pada kesempatan ini ada dua yang akan mempresentasikan tentang karya tulisnya. Boleh saya bacakan. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Siti Zaibah. Beliau dari MTSN 1 Kota Bandung dengan judul Upaya Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Pembelajaran Kewirausahaan bagi Siswa yang Kurang Mampu di MTSN 1 Kota Bandung. Kemudian kurikulum vitae-nya, beliau sudah berpangkat 4A, Guru Madya Agama Islam, kemudian bertugas di MTS 1 Kota Bandung. Alamat rumah Jalan Sentral nomor 188 RT 0905 Sukapura, Kiara Condong, Bandung. Kemudian pendidikan terakhir S1 IKIP Bandung. Selanjutnya kepada yang kedua adalah Bapak Yana Heriana. Beliau dilahirkan di Ciamis 13 Mei 1979, pangkat 3B, jabatan Guru Agama Islam, tempat tugas Miss Cimari. Alamat Dusun Rajin Rata, RT 17 RW 6 Desa Cimari, Kecamatan Cikone, Kabupaten Ciamis. Alamat rumah Dusun Bojong Sari, RT 1 RW 10 Desa Gempolai, Kecamatan Cikone, Kabupaten Ciamis. Pendidikan terakhir S1. Dengan judul karya tulisnya adalah meningkatkan keterampilan bermain suling dengan menggunakan metode drill kepada siswa kelas 6 Miss Cimari. Mari kita sama-sama cermati presentasi yang disampaikan oleh Bapak Yana Heriana. KTI dengan judul meningkatkan keterampilan bermain suling dengan menggunakan metode drill kepada siswa kelas 6 Miss Cimari. Kepadanya kami persilakan. Yang berjudul meningkatkan keterampilan bermain suling dengan metode drill pada siswa kelas 6 Miss Cimari tahun pelajaran 2012-2013 Bu, sudah lalu, disusun oleh Yana Heriana. Latar belakangnya, yang pertama, hasil pembelajaran bermain suling yang merupakan bagian dari pengajaran alat musik di Miss Cimari masih jauh dari harapan. Terbukti hasil siklus pertama yang hanya 21% berhasil tuntas. Yang kedua, hal ini perlu diteliti karena bukan hanya minat dan motivasi belajar siswa, tapi juga kurang bervariatifnya pembelajaran. Rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada peningkatan keterampilan bermain suling dengan metode drill? Yang kedua, efektifkah keterampilan bermain suling dengan metode drill? Tujuan penelitian menggambarkan ada tidaknya peningkatan keterampilan bermain suling dengan metode drill. Yang kedua, menggambarkan efektivitas keterampilan bermain suling dengan metode drill. Manfaat penelitian secara teoritis digambarkan di sini adalah untuk memberikan informasi ilmiah tentang penerapan keterampilan bermain suling dengan metode drill. Masih manfaat penelitian secara praktisnya adalah siswa dapat pengalaman belajar yang menyenangkan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,
Yang ketiga, dapat dijadikan acuan sebagai teknik pembelajaran alternatif yang mungkin saja dapat diterapkan oleh guru yang lain. Yang keempat adalah sebagai masukan bagi penyelenggara pendidikan di MIS Cimahi. Teori utama metode drill digambarkan oleh Saiful Bahri Zamara dan Aswan Jain. Metode drill adalah merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang kedua digambarkan oleh Sri Anita Wiryawan dan Nur Hadi TH. Metode drill merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Metode drill adalah latihan keterampilan yang sebelumnya didemonstrasikan. Itu menurut Mansur. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom execution yang hakikatnya digunakan dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan bermain suling dengan pendekatan konvensional pada siklus 1 sebagai tes awal maupun penerapan metode drill pada siklus kedua dan ketiga. Selanjutnya non-tes. Teknik non-tes yang digunakan adalah pengamalan sikap dan atau perilaku siswa. Teknik analisis. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif berupa hasil tes keterampilan bermain suling pada siklus pertama, siklus kedua maupun siklus ketiga. Teknik kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan sikap atau perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah hasil tes siklus pertama. Di sini ada kegambarkan, Bu. Di sini KKM-nya tidak dituliskan, maaf Bu. KKM-nya sekitar 70. Kalau nggak salah 69 atau 68, Bu. Saya lupa lagi. Nilai rata-rata yang diraih di sini karena di sini sudah ada 940 dibagi 19 ya sekitar 49,47. Kemudian tingkat ketuntasan kita 21%. Daya serap sekitar 49,47. Padahal yang dikatakan tuntas untuk secara klasikal itu di sekolah kami sekitar 80%. Ini hasil pengamatan pada siklus pertama, pengamatan sikap dan perilaku digambarkan ini amat baik. Sehingga kelihatannya di sini siswa kenapa dikatakan tidak ada yang amat baik, karena banyaknya ngobrol dengan rekannya, tidak memperhatikan guru. Selanjutnya hasil tes siklus kedua itu ada di sini, sudah ada peningkatan, Bu. Kelihatan sekali kalau yang melihat hasil nilai rata-ratanya sudah ada peningkatan. Kemudian tingkat ketuntasan tadi 21%, sekarang sudah capai 57, alhamdulillah. Dan yang daya serap pun 68,95%. Ini hasil pengamatan sikap. Ini hasil siklus ketiganya, Bu. Sini saya gambarkan yang belum tuntas cuma satu orang. Tentang apa itu, Bu? Rata-rata sudah mencapai 87,37. Kita lihat tingkat ketuntasannya sampai 94,74. Sudah selesai sudah. Ibu kalau kelihatan ketuntasannya, daya serapnya pun sudah mencapai 87,37. Karena daya serap dari secara klasikal adalah cuma 80, maka di sini sudah dikatakan itu sudah penelitian sampai siklus ketiga. Hasil pengamatan sikap dan perilaku pada siklus ketiga ini, grafik nilai rata-rata. Ini, Bu, sudah kelihatan tadi, Bu, dibuat grafik aja di sini. Kemudian grafik ketuntasan kelihatan sekali berbalik, Bu. Berbalik.
grafik hasil pengamatan sikap berikut seperti ini, dari yang tidak amat baik sampai itu yang kuning itu sampai berapa persen tadi Bu? Simpulan yang pertama, terdapat peningkatan kompetensi bermensuri pada siswa kelas 6 Mistimari setelah diadakan penelitian kompetensi bermensuri dengan metode DIL. Dari siklus 1 ke siklus 2 terdapat peningkatan sebesar 42%. Adapun pada siklus kedua ke siklus ketiga terdapat peningkatan sebesar 31,47%. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa penerapan metode DIL dalam pembelajaran bermensuri siswa kelas 6 Mistimari, lupa Bu itu salah ketik partnya Bu, dibalik, terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Kesiapan siswa dalam menerapkan pembelajaran belum terlihat pada siklus pertama. Siswa masih memperlihatkan perilaku negatif seperti ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Pada siklus kedua dan siklus ketiga ada peningkatan sikap siswa menjadi lebih baik. Mereka merasa senang mengikuti pembelajaran sehingga lebih mudah memainkan suling. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan karya tulis, kemudian kepada Bapak Dewan Juri dan kepada peserta. Pada kesempatan ini saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Kecakapan Hidup Life Skill melalui pembelajaran kewirausahaan bagi siswa yang kurang mampu di MTSN 1 Kota Bandung. Berawal dari rasa prihatin dan tanggung jawab sebagai pendidik, juga melihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, dan tidak semua lulusan SLTP atau MTS itu banyak yang melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi karena terbentur dengan biaya dan mereka termasuk siswa yang kurang mampu. Sehingga kemudian melihat di lapangan juga di MTS 1 Kota Bandung, dari siswa yang terdaftar sekitar 890 siswa, ada sekitar 200 siswa yang termasuk siswa kurang mampu. Ini didapat dari waktu pendaftaran sekitar 10%, kemudian ditambah dengan siswa yang sudah masuk juga tapi bukan melalui jalur SKTM, itu didapat sekitar 200 siswa yang kurang mampu. Nah, untuk mengatasi solusi atau mengatasi problema sosial tersebut, maka MTSN 1 mengadakan aksi atau solusi, yaitu berupa meningkatkan kecakapan hidup life skill dengan mengadakan pelatihan dan pembelajaran tentang kewirausahaan khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama adalah pembelajaran di dalam kelas, kemudian mengadakan seminar tentang tanaman obat keluarga, kemudian mengadakan pelatihan membuat bros dari bahan akrilik, pelatihan pengelolaan sampah organik dan non-organik. Kalau yang organiknya kami membuat tentang dari sampah-sampah yang daun yang seperti itu dibuat kompos, dan untuk yang organiknya seperti kantong kresek atau yang lainnya itu dibuat daur ulang. Upaya yang lainnya adalah pelatihan pemanfaatan barang bekas atau recycle. Jadi kami membuat gantungan kunci atau tempat dompet, tempat tas, tempat tisu yang bahannya itu ada yang dari kresek bekas, ada yang dari tali rapia, dan kemudian dari bungkus kopi. Kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu tentang dinamai dengan PPLI, pelajar pecinta lingkungan. Karena kebetulan sekolah kami MTS Negeri 1 Kota Bandung
kemarin mendapatkan juara sekolah adiwiyata dan masuk tingkat nasional. Kemudian juga sekolah berbudaya lingkungan. Kalau sekolah berbudaya lingkungan mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur. Kalau sekolah adiwiyata tingkat nasional mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Menteri Pendidikan. Selain itu, kegiatan keputrian juga yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kemudian penanaman apotek hidup, pembuatan telur asin, dan pembuatan taplak meja yang disulam. Itu upaya yang dilakukannya. Adapun ini foto-foto kegiatan yang telah kami laksanakan. Ini pelatihan membuat bros dari bahan akrilik. Siswa-siswinya diutamakan yang kurang mampu. Hasil dari pembuatan bros salah satunya seperti ini. Gantungan kunci juga kami buat, dan perlu Bapak Ibu ketahui kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang memesan untuk cenderamata, ya sekolah kami siap insya Allah. Bahkan kemarin kami juga berencana untuk menawarkan kepada Ibu Wali Kota, barangkali kalau untuk cenderamata itu kami bisa menyiapkan yang diutamakannya untuk membuatnya adalah para siswa-siswi yang kurang mampu untuk membantu ekonomi. Ini adalah pembelajaran menyulam juga diberikan, hasilnya juga seperti ini. Kemudian pelatihan mendaur ulang barang bekas, ini dari kresek, dari tali rapia, ya hasilnya juga ini dari kresek dan tali rapia. Kemudian juga ada yang dari, karena kami di Cigondewa letaknya, jadi kain-kain bekas juga digunakan. Nah ini hasil dari kertas kopi atau bukan kertas kopi, dari bungkus kopi itu, dan juga dari bungkus-bungkus yang lainnya, misalnya pop es yang digunakan untuk membuat tas dan dompet. Nah ini, dan kegiatan ekstrakurikulernya juga, jadi siswa mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian juga di samping itu mengadakan pelatihan pengelolaan sampah. Ini kami bekerja sama dengan LPTT dan BPLH. Ya, jadi dari sampah organik itu, karena di sekolah kami banyak pohon, sehingga banyak sampah-sampah juga dari daun-daun yang bekas. Jadi daun-daun yang berguguran, jadi kami buat untuk sampah organik kompos. Dan dari tanaman obat yang atau penanaman apotek hidup ini kami simpan dalam greenhouse. Kemudian ada juga seminar tentang tanaman obat keluarga. Ini membekali siswa bahwa obat itu bisa digunakan dari yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, bisa digunakan sebagai obat. Jadi jangan terpaku kepada obat-obat kimia. Dan ini adalah tanaman obat yang dikeringkan, kemudian disimpan dalam stoples. Kemudian kegiatan yang lainnya setelah tadi disebutkan, kegiatan keputrian yang dilaksanakan seminggu sekali. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah upaya peningkatan kecakapan hidup atau life skill itu harus diawali dengan perencanaan yang matang, dengan mengkaji kualitas sumber daya manusia yang memadai yang dimiliki oleh MTSN Negeri 1 Kota Bandung. Kemudian langkah untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui pembelajaran kewirausahaan bagi siswa yang kurang mampu sangat diperlukan, karena untuk membantu peserta didik dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Sarannya, setiap guru harus aktif dan berusaha terus mencari informasi-informasi tentang peningkatan kecakapan hidup dan pembelajaran kewirausahaan. Kemudian setiap guru juga, khususnya yang terkait dengan pembelajaran kewirausahaan, harus lebih meningkatkan dan menggali model-model pembelajaran dan model keterampilan yang terbaru, up to date. Jadi tidak hanya keterampilan yang itu saja sehingga membosankan, sehingga siswa dapat terdorong bisa berdaya cipta yang tinggi, kreatif, dan jujur serta percaya diri. Karena kalau
biasanya siswa yang kurang mampu itu biasanya keadaan psikologi itu merasa minder. Kemudian saran yang lainnya bahwa MTSN 1 Kota Bandung harus lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak luar yang terkait dengan pembelajaran kecakapan hidup dan kewirausahaan, dan bekerja sama dengan masyarakat atau orang tua dan warga sekitar untuk ikut mendukung dalam upaya peningkatan kecakapan hidup. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Buat Ibu Titi. Oleh sekalian, telah kita perhatikan bersama pemaparan yang disampaikan Ibu Siti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mencermati, sekaligus juga yang telah dilakukan sama Pak Yana. Hadirin sekalian, barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang mau menanggapi, silakan Bu. Kalau pembelajaran schooling itu kan kita tidak bisa secara objektif menilainya. Itu berdasarkan kriteria apa Pak Yana bisa menilai anak ayu itu nilainya 50. Sedangkan schooling itu adalah satu keterampilan yang untuk kriteria penilaiannya itu harus punya pedoman sendiri karena berkaitan dengan notasi angka yang harus dimainkan oleh anak-anak. Saya salut sekali kepada MTS Negeri 1 menjadi modal untuk masukan untuk guru-guru yang lain. Yang ingin saya tanyakan pada Bu Siti, kriteria ketercapaian PTK ini berpedoman pada apa? Oh, ini bukan PTK ya? Maksudnya ketercapaian penelitian ini atau program ini tidak disebutkan yang tadinya anak tidak memperoleh penghasilan, itu memperoleh penghasilan harus lebih gampangnya itu misalkan produk tadi jual berapa, jadi anak bisa memperoleh penghasilan berapa, ini bisa menjadi semangat untuk para siswa yang lain untuk lebih bisa dan ingin bisa. Oh, ternyata belum itu bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomis yang lebih. Jadi kalau bisa tuh lebih dipaparkan lagi. Umi Habibah, nama Umi Habibah. Ya. Satu sekolah dengan Bu Siti Zaibah. Dan ini saya ingin menanyakan untuk penyajian pertama Bapak Yana Heriana tentang PTK. Berangkat dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Karso tadi, bahwa PTK itu adalah berangkat dari permasalahan yang muncul di kelas. Nah, kalau dari apa yang disampaikan tadi, 21% siswa belum tuntas ya. Berarti ada 89% yang belum mencapai penuntasan ini. 79%. Nah, kalau melihat dari PTK berarti ada siklus yang dilaksanakan pada kegiatan ini dan tindakannya jelas drill atau latihan-latihan. Tadi ketika menyampaikan judulnya, saya juga sudah yang namanya schooling pasti harus bentuknya latihan untuk bisa meningkatkan kompetensi itu. Mungkin tidak ada yang lain selain latihan gitu. Karena kalau kita schooling dengan teknik penilaian tes misalnya, ada pertanyaan yang terkait dengan schooling, misalnya bagaimana bisa menyanyikan lagu lagu hiburan misalnya dengan schooling itu, misalnya anak hanya menuliskan not-notnya pasti tidak akan bisa. Jadi tetap saja drill itu yang harus dilaksanakan. Nah, dari sana tadi disampaikan bahwa ada dalam teknik penilaiannya adalah tes dan non-tes. Nah, tesnya itu berupa apa, kemudian non-tesnya tadi ada di salah satunya penilaian sikap. Nah, yang saya tanyakan di sini dari sisi rubrik penilaiannya dan acuan kriteria penilaian. Tadi ada disajikan siklus 1 nilainya sekian-sekian. Tuntasannya sekian persen, kemudian di siklus 2 nilainya sekian, meningkat sekian persen. Nah, dari sana yang saya tanyakan di anak mendapatkan angka 80 itu kriterianya seperti apa? Anak mendapatkan angka 40 kriterianya seperti apa? Kemudian apa yang membedakan antara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3? Tindakan apa yang membedakan antara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 untuk bisa menaikkan nilai siswa tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang itu harusnya observasi awal, jangan dulu dari siklus pertama.
Kalau yang saya tahu PTK itu seperti itu. Kalau itu siklus pertama tadi yang 21% ya, itu dimasukkan ke dalam latar belakang, berarti itu sebagai observasi awal. Berarti penelitian selanjutnya hanya 2 siklus berhasil gitu. Itu masukan saja dari saya. Dan untuk lembar tadi sikap ya, penilaian sikap itu indikatornya tidak dijelaskan apa saja, karena untuk menilai sikap itu terlalu luas ya, terlalu luas. Jadi indikatornya di sana tidak dijelaskan, tahu-tahu ada sekian persen udah gitu. Nah itu yang kedua yang saya tanyakan Ibu. Dan untuk Ibu, saya baca di sini di handoutnya, di abstraknya, metode penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, serta pengambilan sampel sebanyak 40 orang ini. Jadi di sini metodenya apa? Itu kan teknik pengambilan datanya ya, metodenya belum dicantumkan. Terus saran selanjutnya, kalau di PowerPoint itu Bu, dalam suatu pemaparan penelitian minimal rumusan masalah itu dicantumkan sehingga orang semuanya bisa lihat, bisa mensinkronkan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian tersebut. Terus indikator dari apa yang Ibu pertanyakan di rumusan masalah juga itu harus dimuatkan sehingga orang bisa melihat lebih jelas. Itu saja untuk memastikan saja. Yang pertama nilai siklus pertama, kemudian kriteria penilaian sama dengan pertanyaan kedua karena kriteria penilaian. Begini Bu, jelaskan perkembangan saja langsung karena mungkin kemiripan yang ditanyakan sama. Yang jelas ini Bu, yang saya nilai pertama, di mana anak itu memainkan suling. Kriterianya yang pertama itu dibagi 3 Bu. Yang 7 notasi do re mi fa sol la si do itu dibagi. Kalau misalnya rentang nilainya, kalau sudah bisa meniupkan suling do re mi itu rentangnya berapa. Kemudian lagi yang kedua dari pak sol nah itu dan seterusnya seperti itu. Atau satu oktav do re mi fa sol la si do, kemudian do re mi fa sol la si do dan do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Bisa saja sampai ke sana. Per oktav kan satu oktav rendah, sedang, dan tinggi sampai sana gitu. Kalau Ibu memasangkan rentang sampai ke sana, karena kami saya di sana mengatakan 3 oktav, tapi yang rendahnya sebagian saja. Kalau lah C-nya saja. Kalau yang do rendahnya enggak. Dari C rendah itu sampai ke mana dibuat nilai 1 10 sampai 50. Terus yang keduanya seperti itu. Ketiganya sampai 100. Itu seperti itu Bu. Terus tindakan yang pertama, tindakan yang kami buat di sana kalau nggak salah dalam RPP, yang pertama di siklus pertama itu saya dikasih gambar bagaimana cara memainkan suling, cara-caranya tanpa saya kasih tahu. Anak saya lihat mengamati gambar itu suling, kemudian membaca keterangannya sejauh mana penilaiannya seperti sana. Ternyata ketika dites hasilnya seperti itu Bu. Terus yang siklus kedua saya coba saya kasih contoh, diberi contoh oleh saya, kemudian cara meniupkan suling, gimana cara menutupnya gimana. Ya hasilnya ketika sudah latihan, kemudian anak-anak latihan dengan teman sebangkunya, ya, dengan teman sebayanya, kemudian menghasilkan yang tadi digambarkan oleh saya. Tindakan yang ketiga, di siklus ketiga itu menggunakan ruang kelas Bu. Yang siklus ketiga menggunakan di luar ruangan kelas. Di sana anak-anak lebih berkolaborasi lagi, di samping oleh saya sebagai gurunya dikasih contoh lagi. Kemudian dengan bahasa-bahasanya kemudian berkelompok, tidak dua orang lagi. Sehingga ketika saya refleksi anak-anak itu gimana
senang gak? Ya mungkin senang, Bu, di luar enak gitu. Jadi sehingga jawaban anak-anak itu ya seperti itu, enak, lebih enjoy, tidak terikat dengan ruangan, tidak terikat dengan materi, tapi lebih enjoy untuk memainkan musik itu, seperti itu. Yang ketiga dari Ibu Man Pangandaran, sama-sama Ciamis, Bu. Betul sekali. Siklus pertama dijadikan observator karena saya tidak observasi dari awal, sehingga saya siklus pertama saya sebagai awal bertolak itu bermasalah di sana. Terus yang kedua apa, Bu? Lupa lagi. Oh, indikator sikap, betul sekali, Bu. Saya tidak cantumkan ke sana dengan alasan gini. Sikap apa yang diamalkan nggak jelas. Oh ya, gini. Rumahnya, Bu, sikap-sikap anak terhadap permainsulinnya. Yang pertama mengikuti, terus bekerja samanya, disiplin mengikutinya. Itu. Yang dimaksud itu sehingga penilaian sampai dapat sekian, masuk kategori sekian itu kan. Ada rubrik dari yang saya bisa. Tapi ya mohon maaf saya tidak dicantumkan. Terima kasih Ibu Man Pangandaran atas saran-sarannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Pertanyaan pun bagus sekali, Bu, mudah-mudahan dijadikan sebagai tolak ukur buat kami lebih baik ke depan. Terima kasih untuk Ibu Sugiarti dari MI Darussalam tadi menanyakan tentang pemaparan penghasilan siswanya itu. Yang pertama-tama kami waktu mengadakan pelatihan pembuatan rumus itu siswa diutamakan siswa yang kurang mampu dulu, itu mereka diberi modal dulu dari sekolah. Jadi kami guru-guru, khususnya guru-guru keterampilan dan yang lainnya yang mau ikutan untuk berwirausaha mengajukan proposal kepada sekolah untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan, itu berupa pelatihan bros itu. Jadi siswa-siswi yang kurang mampu itu diberi modal dulu, jadi diberi bahan-bahannya dulu, kemudian dilatih selama beberapa minggu, kurang lebih 3 mingguan. Nah hasilnya mereka kalau sudah paham, kemudian dilatih untuk menjual, ya, menjual kepada tetangganya atau kepada yang berminat itu. Kadang mereka juga, Bu, saya minta untuk di pasar kaget, katanya. Nah boleh. Hasilnya kalau misalnya dari sekolah ibu memberikan modalnya misalkan 10.000, kalian jual berapa saja. Ada yang bisa menjual 20, ada yang bisa menjual 15.000 gitu. Nah untuk yang modalnya dikembalikan ke sekolah, untuk sisanya untuk uang saku mereka gitu ya. Mungkin itu cukup ya. Kemudian untuk ibu yang dari Pangandaran, ya terima kasih masukannya. Memang tadi saya tidak memasukkan rumusan masalah, ya. Terima kasih masukannya, insya Allah nanti dimasukkan untuk rumusan masalahnya. Atau perlu dibacakan rumusan masalahnya? Ya, rumusan masalahnya. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk menunjang pendidikan kecakapan life skill khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Terus bagaimana meningkatkan kemampuan keterampilan siswa yang kurang mampu dalam pendidikan kecakapan hidup atau life skill melalui pembelajaran kewirausahaan. Ya tadi memang saya belum memasukkan ke dalam. Dari kesimpulan upayanya itu cuma diawali aja ya, nggak ada diakhirinya. Maksudnya ini upaya peningkatan kecakapan hidup diawali dengan perencanaan yang matang, bla 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 bla. Sedangkan satu upaya itu pasti ada tahapan. Ya, karena takut terlalu panjang. Jadi upayanya yang telah dilakukan, kalau di sini dituliskan juga upayanya yang tadi telah dijelaskan oleh saya melalui handout tadi. Yang pertama tadi adalah pembelajaran di dalam kelas, kemudian pelatihan pembuatan bros dari bahan akrilik, kemudian tadi yang telah disebutkan pelatihan daur ulang sampah, membuat kompos dan yang lainnya. Itu tadi sudah disebutkan, hanya memang tadi di kesimpulan tidak saya
tuliskan. Terima kasih juga atas masukannya. Terus buat kita semua. Terus sekalian selanjutnya saran dari serta kritiknya dari para narasumber pada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana dan Bu Siti, teman-teman mengucapkan selamat. Langsung saja pada Pak Yana. Ini penelitian tindakan kelas meningkatkan keterampilan bermain suling. Bapak sekarang bawa suling tidak? Ya itu kesalahan besar. Ya, tidak mungkin bermain suling didiskusikan. Dan nanti kalau ada yang nanya, coba bagaimana cara meniup suling, cara memegang suling yang benar. Kan itu yang harus diajarkan kan, bukan langsung do-re-mi-fa. Ya, jadi tidak mungkin bermain suling didiskusikan. Makanya didrilkan. Kalau didrilkan harus ada bendanya tanya. Iya. Jadi jangan-jangan Bapak di kelas juga tidak buat suling itu kan gitu. Itu yang pertama tanya. Yang kedua suling, bermain suling itu kan kemampuan individual ya, bukan kemampuan kelompok dan bukan kemampuan kelas. Bahkan tadi bebas di sini saya baca bebas di mana saja mencari tempat ya. Di situ Bapak juga tapi melaksanakan pretest. Yang dipreteskan itu apa gitu ya, tes apa gitu. Ya, di siklus awal di pretest kan, di pretest ini mungkin harus satu persatu gitu, itu perlu waktu yang cukup banyak kalau melalui tes perbuatan kan, karena yang diteskan tentu saja harus sesuai dengan tujuan. Iya. Jadi kalau perhatikan drill ini adalah drill individual. Kalau nanti kelompok ya harus ada pengamatan individual 1%. Jadi tidak bisa dirata-ratakan gitu ya. Tes perbuatan, kalau yang perbuatan begitu tesnya juga harus perbuatan dengan indikator yang jelas. Jadi kalau bermain suling itu cara memegangnya harus benar. Jadi kalau memegangnya tidak benar juga bunyinya tidak akan keluar. Cara meniupnya juga kalau terbalik gitu ya, misalnya sulingnya harusnya yang di mulut kan, kalau terbalik meniupnya juga tidak akan berbunyi. Makanya indikator itu memang harus dimunculkan di dalam bermain suling gitu, karena ini kemampuan individual bukan kemampuan kelompok maupun kemampuan kelas. Rob, pegang suling ibu-ibu dengan pegang suling bapak-bapak kan beda ya? Beda. Itu lagi gitu, itu lagi. Nah, oleh itu catatan saya di sini jangan terlalu menonjolkan hasil tes, gitu ya. Tapi bagaimana kepiawaian, ya kepiawaian bermain, jadi langsung kan bermain itu, kemudian diamati gitu satu persatu dan di tes juga tes perbuatan ditampilkan langsung. Drillnya juga, itu ya mungkin pengarahannya bisa kelas, tapi ketika di drill ya satu persatu tidak bisa kelas, itu ya harus pelayanan individual. Kemudian perhatikan kesesuaian antara masalah dengan metode pemecahannya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah pokoknya apa, pemecahannya bagaimana, itu harus nyambung. Saya kira itu saja untuk Pak Yana. Kemudian yang berikut untuk Ibu Siti Jualiba. Ini Pak Siti Jualiba. Ini penelitian kelompok tadinya ya, penelitian kelompok. Kemudian Ibu ambil sebagai penelitian Ibu. Udah izin ke berdua. Iya, penelitian berdua itu penelitian kelompok. Jadi bukan penelitian perorangan. Kelompok itu berdua atau lebih kan begitu ya. Nah ini kan hasil berdua. Kemudian Ibu tampilkan sendiri itu bagaimana statusnya? Oh ada tampil gitu ya. Iya. Ya barangkali saja karena ini hasil kelompok, jadi jangan sampai dihapus sebagai karya individu kan nantinya. Catatan saya kesesuaian antara komponen, masalah, pertanyaan dan tujuan dan lain-lain itu harus sesuai. Kemudian etika dan estetika seperti penelitian itu harus logis, harus sistematis dan harus accountable, antara itu yang harus dijadikan catatan. Saya akan menunjukkan saja karena tadi juga sudah dibahas oleh peserta sudah banyak.
Misalnya tujuan khusus penelitian ibu adalah memberi solusi dan seterusnya. Tujuan yang kedua memberi bekal. Tercapai tidak tujuan ini? Bukan kalau dilihat, saya tanya tercapai atau tidak? Tercapai. Di mana solusinya? Ibu cantumkan. Tidak ada solusi kan? Ibu tidak menemukan solusi. Ya. Jadi di sini tidak ada solusinya. Kemudian yang kedua memberi bekal. Di mana bekalnya ibu simpan? Ya, memberi bekal pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan berbagai macam bros dari bahan agribis. Kemudian memperoleh pengalaman dalam berwirausaha. Itu terlalu umum nampaknya gitu ya. Tujuan khusus tapi terlalu umum. Padahal rumusan masalahnya kan upaya apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan kemampuan. Jadi harusnya tujuannya ya untuk mengetahui upaya. Ya, kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui peningkatan yang gitu ya. Jadi ini tidak sesuai antara tujuan kemudian dengan rumusan masalah. Kemudian nanti tiba-tiba kesimpulan pada dasarnya dan seterusnya. Ini simpulan ini hasil penelitian atau bukan gitu. Jadi artinya berdasarkan pengembangan hasil penelitian atau bukan. Oh, jadi pada dasarnya tujuan pendidikan adalah ini kan konsepnya dia. Udah konsep kalau hasil penelitian itu berdasarkan hasil penelitian ternyata pendidikan kewirausahaan, pendidikan kecakapan hidup life skill dalam pembelajaran kewirausahaan dapat memotivasi siswa yang kurang mampu. Itu kesimpulan itu begitu. Jadi maknanya. Jadi ini bukan konsep, kalau ini kan konsep gitu ya. Konsep yang tidak ada pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik. Apalagi lebih sama kalau di dalam undang-undang gitu. Jadi malah ngaco. Kesimpulan itu adalah menyimpulkan, memaknai apa yang ditemukan di lapangan. Ya Bu ya. Pertama untuk Payana ya. Karena Payana itu PTK, saya baca di halaman 3 ini permasalahannya muncul di kelas 6 ya, di kelas 6 di halaman 3. Jadi permasalahan anak itu lemah dalam bermain musik ya, alat musik ya, di kelas 6 MTS Cimari ya, MI ya, tapi di kelas 6 ya. Tapi Anda penelitiannya di kelas berapa? Kelas 6 kelas 4. Kalau Anda ngajar di kelas berapa? Oh iya. Hanya di sini disebutkan penilaian pementasan bermain alat musik itu rendah di kelas 6 ya. MI ya. Tapi Anda kesimpulannya ini penelitiannya di kelas 4. Ya, ya. Oh itu salah ketik ya. Ya, sudah ya. Satu di depan, satu di belakang. Ini kemudian Ibu Siti ini ya. Ini saya ke Ibu Siti dulu, nanti ada yang untuk berdua. Ini life skill atau vokasional? Ya, kita mesti membedakan, harus hati-hati. Kalau life skill itu kecakapan hidup. Di sana ada yang namanya social skill, keterampilan sosial, ada thinking skill, kecakapan berpikir rasional, ada academic skill, ya, kecakapan ilmiah, ada vocational skill. Kalau vocational skill itu keterampilan terkait dengan pekerjaan nanti di masyarakat yang Ibu tadi. Jadi yang Ibu tadi itu sebetulnya bukan bagian dari life skill ya, namanya vocational. Nah itu jadi mesti hati-hati ya. Sebab ini di judulnya ini kan ini life skill. Kalau skill harus seluruhnya kita teliti. Ya, sebab skill itu luas, kecakapan itu luas. Yang kita bahas hanya satu saja, yaitu vokasional. Ya. Nah, ya. Terus ini ya, untuk Ibu Siti maupun Payana atau untuk kita semua ya,
Tadi sudah disinggung oleh Panca, tadi sudah disinggung ya, bahwa yang namanya penelitian itu dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai pembahasan, sampai kesimpulan harus satu-satu harus konsisten. Ya, coba apa itu yang namanya latar belakang? Walaupun ibu kita nulis judul dulu kan, tapi judul itu tidak lahir walaupun ditulis di halaman muka, tapi judul lahirnya tidak pertama. Judul itu lahir gara-gara ada latar belakang. Namanya latar belakang itu kalau panjangnya yang melatar belakangi lahirnya judul berdasarkan masalah, itu namanya. Jadi panjang sebetulnya latar belakang masalah itu. Yang melatar belakangi lahirnya judul berdasarkan masalah, itu namanya latar belakang masalah. Oleh karena itu judul itu berikut setelah lahir latar. Ada orang, sering orang membuat skripsi, tesis, disertasi, gongnya dari latar belakang masalah itu, kalimat terakhir latar belakang masalah itu apa? Judul. Berdasarkan nama-nama di atas, maka penelitian ini mengambil judul. Nah, jadi judul. Kata terakhir, kalimat terakhir dari latar belakang. Sering orang menyarankan begitu. Karena memang gong-gongnya latar belakang masalah itu judul. Nah, kemudian sekarang ada rumusan masalah ya, supaya mengkritisi ini pada berdua. Yang namanya rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu ringkasan. Nah, ringkasan dari latar belakang yang biasanya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Boleh pernyataan silakan, tapi orang umumnya melakukan pertanyaan. Oleh karena itu pertanyaan ini ringkasan dari apa? Ringkasan dari latar belakang. Jadi tadi ibu sudah sebut tuh, sering orang kalau rumusan masalahnya 3, kesimpulannya maunya 3, ya itu biasa, tapi tidak mesti begitu. Ada orang yang membuat simpulan tidak pakai nomor 1, 2, 3, tapi narasi terus ya, silakan. Tapi yang penting ketiga rumusan masalah itu harus terjawab. Di mana kita menjawabnya kesimpulan setelah merumuskan masalah kan untuk menjawab itu ya, pergi ke lapangan mengumpulkan data, mengolah data, membuat instrumen dan sebagainya, kemudian membahas dan sebagainya. Nah, disimpulkan, jadi kesimpulan itu harus sejalan dengan masalah, tidak boleh menyimpang. Ya. Bagaimana A begini, bagaimana B begini, bagaimana C begini. Kalau menanyakan A begini di kesimpulan. Kalau di masalah bagaimana B nya begini. Bagaimana C-nya muncul lagi di kesimpulan. Yang paling mengerikan ini di saran dan rekomendasi. Nah, ini harus hati-hati. Apa itu saran? Saran adalah implikasi logis akibat langsung dari apa? Kesimpulan. Karena bab 4 biasanya simpulan, saran atau rekomendasi. Ada juga yang memisahkan kesimpulan, saran dan rekomendasi boleh. Tapi ada orang yang menyarankan hanya cukup kesimpulan dan saran saja, sama saja ya. Tapi yang namanya saran dan rekomendasi adalah implikasi logis akibat langsung dari kesimpulan. Kalau kesimpulannya mengatakan tadi bermain suling itu perlu dilatih oleh bin, maka sarannya harus banyak latihan. Jangan sarannya kepala sekolah harus rajin datang ke sekolah, gaji guru harus naik, dan nyambung. Ya, jadi itu mah saran yang bersifat umum. Tapi itu saran betul, tapi sarannya tidak terkait dengan penelitian kita. Jadi harus hati-hati, yang namanya saran harus akibat langsung dari kesimpulan. Kalau tadi kesimpulannya vokasional perlu, ya sarannya berikanlah vokasional. Jangan sarannya perlu berarti membuat karya tulis ilmiah, dan aku perlu guru rajin ke sekolah, dan aku itu saran untuk semua orang. Gaji guru harus besar, setuju, saya juga saran. Tapi ternyambung dengan kesimpulan. Itu masih ada ya, ibu dan kawan. Itu saja tidak dapat. Tapi ini sudah baik, dua-duanya sudah baik ya.